اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya cepat ya, ini rumusnya saja yang akan kita jelaskan. Ini yang jadi patokannya setelah huruf-huruf ini kita bahas berempat hari ini. Ada huruf apa? Akan ketahuan hukumnya ya. Nah, setelah nun sukun, ini tanwin juga ini huruf maksudnya. Hanya huruf dalam pengucapan, bukan dalam penulisan. Ini huruf nun sukun. Lihat ke depannya, pasti yang dihadapinya itu ada salah satu huruf yang dari 28 huruf itu. Dari hamzah atau ya sampai ya. Tidak mungkin nun ini atau tanwin ini menghadapi huruf Z atau huruf Z, tidak akan. Di Al-Qur'an akan ketemu ke depannya apa? Makanya di sini harus tahu di depannya ada huruf apa, ya. Di depannya ada huruf apa. Kalau tidak tahu di depannya ada huruf apa, tidak akan ketahuan hukumnya. Oke. Ini disimpulkan supaya cepat. Ya. Pertama, ini ada huruf-huruf kalau dihadapi si nunnya dibaca idhar, idgham, kemudian iqlab, kemudian apa? Ini hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini hurufnya yarmaluna. Ini hurufnya ba. Ini sisanya. Kalau hafal huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya, maka akan tahu yang dihadapinya huruf apa, ya. Yang dihadapinya huruf apa akan ketahuan. Oke, ketika nun sukun menghadapi salah satu huruf yang ada di sini, kita hukumi idhar. Ketahuan hukumnya idhar. Karena setelah nun ada huruf ini. Nun sukun ada huruf salah satu ini, idhar. Berarti baca nunnya bacanya jelas. Idhar itu jelas. Jelas itu keluarkan si nun dari makhrajnya tanpa ada guna. Kedua, kalau nun ini ya menghadapi huruf-huruf ini ya ra mim lam waw salah satu ini, maka si nun ini dibacanya idgham. Hukumnya idgham. Idgham itu dipasukkan ke sini. Jadi tidak dibaca seolah-olah hilang. Contohnya kita beri contoh satu ya. Contoh misalkan nun sukun menghadapi ya. May yaqulu. Nah. Si nunnya tidak dibaca tapi dimasukkan untuk ya. Di sini ada yang idghamnya disertai guna, ya. Ada yang tanpa guna. Yang disertai guna yaitu ro dan lam. Ya, disertai guna ro dan yang tidak ya, yang tidak disertai guna ro dan lam, yang sisanya ditahan dua harkat. Nah, kemudian nun menghadapi ba. Ketika nun menghadapi ba atau tanwin menghadapi ba, maka si nun ini dirubah menjadi suaranya menjadi mim. Suaranya menjadi mim. Itu namanya bahasa Arabnya iqlab. Ya, rumah tepatnya ini iqlab. Kemudian ikhfa. Ikhfa itu ketika tidak menghadapi yang ini. Tidak menghadapi huruf ini, Ini berarti ini sisanya. Ikhfa itu suaranya si nunnya ini atau tanwinnya ini antara idhar dan idgham. Atau dikenal dalam bahasa kita disebut dengung. Ya padahal bukan dengung tapi suaranya antara idhar dan idgham. Ya, suaranya antara idhar dan idgham. Beres ya? Itu beres hukum untuk nun sukun tanwin. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Sebelum melanjutkan,
subscribe dulu ya guys. Terima kasih. Selamat menyaksikan kembali. Nah, kemudian mim sukun. Mim sukun ini tinggal dihilangkan iklab. Mim sukun itu bisa idhar, bisa idgham, bisa ikhfa. Hurufnya sama, 28 ya. Hanya biar cepat. Nah, yang idhar akhirkan biar gampang ini untuk dari mim ya. Dari mim. Untuk yang idhar kita akhirkan, kita hurufnya biar gampang ke ikhfa dulu sama idgham. Yang ikhfa hurufnya itu ba, yang idgham hurufnya mim. Berarti sisanya yang 26 masuk ke idhar. Ya. Mim sukun menghadapi ba, ikhfa. Ikhfanya namanya ikhfa sapawi. Ya. Ditahan selama 2 harakat. Mim sukun menghadapi mim, idgham. Idgham sapawi ditahan 2 harakat. Mim sukun menghadapi selain yang 2 ini idhar, dibaca jelas ya. Idhar itu dibaca jelas berarti tidak di idghamkan, tidak ditahan ya. Tidak ditahan. Nah, paham ini sampai sini ya. Beres tuh. Yang mim sukun. Sekarang al. Al tarik juga menghadapi huruf 28 sama. Yang al ini hukumnya cuma 2. Idhar dan idgham. Idhar dan idgham. Hanya idhar dan idgham ya. Idhar kemudian idgham. Yang idhar ketika al kedepannya ada huruf-huruf idhar ini, huruf idhar itu hurufnya abdihaj jaka wahab atimah. Terbukti dua. Semuanya saya mata saya badan. Nih. Hamzah ba gin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Ini hurufnya ada 14. Ketika al menghadapi ini, alnya dibaca jelas. Namanya idhar. Hukumnya ya, namanya nanti namanya komariah dinamanya. Alnya dinamaan al komariah. Hukumnya idhar. Al menghadapi sesisa dari ini, huruf 28 ambil yang ini, ambil abdi hajaka, maka hukumnya idgham. Contohnya ini, al menghadapi ro, bukan enggak ada di sini ya. Ini nggak dibaca, diidghamkan. Bismillahir, nggak hil, tapi hil. Nah ini beres al komariah. Ini yang paling panjang huruf mad. Huruf mad ada berapa? 3. Semua yang keluar dari jauh. Sudah kita bahas makhraj jauh ya. Huruf mad ada 3. Ya, tadi Pak. Alif, waw, ya. Waw sukun ya. Kemudian ya. Ya, kedepannya setelah alif ada apa? Setelah waw ada apa? Setelah ya ada apa? Ini dibagi 2. Ya. Ya. Biar mudah. Ini mad dipersingkat penjelasannya. Huruf mad alif waw ya kalau menghadapi hamzah atau huruf yang sukun maka ini disebutnya mad far'i. Ya. Kalau sesisanya menghadapi huruf sesisanya berarti mad asli. Sesisanya ini. Ya, mad asli. Ini beres sebenarnya, tinggal kita bagi mad far'inya aja. Lagi. Kalau huruf mad menghadapi hamzah atau setelah huruf mad ini ada huruf sukun, maka disebutnya mad far'i. Itu globalnya mad far'i saja titik. Nanti mad far'i dibagi ada 13. Kalau selain hamzah dan selain huruf sukun berarti mad asli. Ya. Selain
hamzah dan huruf sukun berarti itu mad apa? Asli. Kita contohkan. Kola. Setelah huruf madnya ada apa? Lam. Hamzah bukan? Bukan. Sukun tidak? Tidak. Berarti mad apa? Asli. Kalau saya tulis begini, ya. Setelah huruf madnya ada apa? Ya. Ya. Berarti Mad far'i. saya tulis lagi. Ini huruf mad. Setelah huruf madnya ada apa? Ya. Berarti mad apa? Mad far'i. Mad far'i. Nah, tinggal mad far'inya kita bagi. Ya. Yang sebab hamzah ini ada 4. Ya. Kalau hamzahnya di depan setelah huruf madnya ini ada disebut mad asli, mad wajib. Kalau dalam satu kata, ya seperti ini satu kata, mad wajib, ada mad jaid. Kalau dalam 2 kata, kemudian di sini ada mad silah tawilah. Kalau setelah hadomir sama dengan ini, ya mad silah tawilah. Kemudian di sini ada mad badal. Kalau sama dengan ini tapi dibalik hamzahnya, itu mad badal. Beres itu penyebab hamzah. 4 ya. Paham nggak? Ulangi lagi. Kalau setelah huruf madnya ada hamzah dalam satu kata, mad wajib, namanya mad wajib mutasil. Kalau setelah huruf madnya ada hamzah dalam 2 kata, mad jaiz munfasil. Kalau setelah huruf madnya ada hamzah tapi setelah hadomir, ya itu mad silah tawilah. Kalau setelah hamzahnya dibalik, jadi sebelum huruf madnya di sini berarti mad badal. Beres gitu ya, itu penyebab hamzah. Sekarang penyebab sukun. Yang penyebab sukun ini ada yang sukun dalam huruf awal-awal surat. Ada sukun asli dulu ya, bagi 2. Yang sukun asli dan sukun aridi. Yang sukun aridi yang baru itu 1. Biasanya penyebab wakaf itu sukun aridi. Contoh ini bismillahirrahmanirrahim. Sukun mimnya setelah huruf mad ada huruf sukun. Sukunnya baru karena wakaf. Ini mad arid sukun. Ini mad far'i sebab sukun. 1 tuh ya. Sekarang yang sukunnya asli. Yang sukunnya asli itu lazim. Ini mad lazim nanti ada 4. Ada yang dalam huruf, ya, dalam huruf, kemudian dalam kata kilmi. Dalam huruf ini dibagi 2. Udah ya, huruf bagi 2. Yang huruf itu ada mustaqol, ada mukhaffaf, ini juga 2. Ya, beres semuanya tuh. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, arid 1, 5, ditambah 4, 9. Yang 4 lagi itu mad yang disamakan dengan yang ini. Mad yang disamakan, contohnya ada mad, hanya penyebutannya saja, mad tamkin, ada mad far'i, ada mad apa lagi? Mad silah qasira, ya. Terus mad lin disamakan dengan mad disukun. Beres. 4, 13 ya. Itu. Yang penyebab hamzah 4, yang penyebab sukun di sini ada 5, kemudian yang disamakan 4. Yang disamakan mad tamkin samakan dengan mad asli. Ya. Kemudian mad silah qasira samakan dengan mad asli. Kemudian mad far'i disamakan dengan mad lazim ilmi. Kemudian mad lin samakan mad sukun. Kadang mad lin disatukan dengan mad sukun, jadi tetap 14 dengan mad iwan. 13 ya. Kalau mad alif sukun disatukan dengan mad lin itu disebut juga mad sukun, berarti tetap 13 ya. Kalau dipisah berarti jadi 14. Itu beres yang huruf mad. Panjangnya supaya gampang, mad asli atau yang disamakan dengan mad asli panjangnya 2 harakat. Ulangi lagi ya. Mad asli atau yang disamakan dengan mad asli itu panjangnya 2 harakat. Yang disamakan dengan mad asli contohnya mad silah qasira, mad silah qasira sama mad iwan, mad tamkin. Itu disamakan dengan mad asli, itu sama 2 harakat. Mad wajib, mad jaid
Ini menurut Imam Hasim 5 harkat. Ya. Mad silah tawilah sama dengan mad wajib juga 5 harkat. Nah, mad dari disukun ini memang boleh 3. Bisa 2, bisa 4, bisa 6 mad disukun, ya. Kalau mad lazim semuanya 6 harkat. Ya, mad lazim itu. Baik mad lazim kilmi, mad lazim harfi, mau mustaqal ataupun mukhaffaf, semuanya itu 5 harkat. Contoh hamim 6 harkat ya, disempurnakan. Haknya itu bukan mad lazim, haknya itu hanya mad tabi'i. Hamim, mimnya ya mad lazim harfi, atau alif lam mim, alifnya nggak ada mad kan, lam sama mimnya mad lazim harfi. Jadi beres kita nih yang melihat setelahnya kan, mad semuanya lihat setelahnya, huruf mad setelahnya ada apa gitu patokannya, baru ketahuan hukumnya. Nun juga sama, lihat ke depannya ada apa, mim depannya ada apa, al juga ke depannya ada apa, hukumnya ketahuan. Hukum tadi idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ini hukum untuk sampai sini. Ini idhar, idgham, ini idhar, idgham. Kalau ini mad, ada yang madnya sempurna, ada madnya 2 harkat. Ada yang 2 harkat. Yang sempurna itu sebutnya musbah, istilahnya nanti. Hukumnya itu ada sempurna madnya, ada hukumnya memang madnya kasar. Kasar itu 2 harkat. Nah, namanya banyak namanya ya. Nama madnya itu banyak. Sampai 13, bahkan di tempat lain itu ada dalam kitab lain nama madnya itu sampai berapa puluh nama mad itu. Seperti la ilaha illallah itu ada nama khusus. Lah di sana bukan mad jaiz lagi, tapi ada karena di lapan nafi isbat itu ada pengkhususan nama. Itu hanya penamaannya saja seperti mad tamkin gitu ya. Sampai sini. Ini agak cepat ya menjelaskan. Karena hanya rumus saja. Untuk komplitnya silakan dibaca ya di Playstore, nanti di bukunya. Di bukunya teori tajwid berdasarkan Imam Hasim. Itu komplit semuanya, udah ini penjelasan ini semuanya ya. Besok insya Allah hari minggu depan 5 lagi ya. Akan ada 9 ya. Ini baru 4. Beres. 5 lagi berarti tajwid tinggal sedikit lagi, yaitu tentang wakofnya saja. Kan tajwid itu definisinya apa? Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tajwid huruf ya beres nanti di sini sampai hukum. Tinggal ma'rifatul hukum. Untuk tartil bacaan kita harus tahu di mana wakof. Nanti kita akan bahas wakof sebentar. Wakof itu ada 4 ya. Kita akan bahas wakof sebentar, karena wakof itu harus tahu makna sebenarnya. Kalau tidak tahu makna kalimat, kita sulit mengetahui wakof yang bagus di mana. Adapun tanda-tanda yang di Quran itu hanya patokan untuk sebagian saja ya. Ada wakof lazim, wakof al-waqfu aula, ada tanda la gitu ya. Ada wakof jawad, ada tanda jim gitu ya. Ada la waqfi, ada tanda ada lawafat, tanda ada lam alif ya. Itu hanya sebagian saja. Yang menurut teori tajwid bukan itu sebenarnya ya, yang komplitnya. Nah, saya kira untuk sementara ya dicukupkan untuk materi huruf atau hukum-hukum yang meninjau setelahnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.